I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Kusuma Purnamasari, Stambuk 083 2020 0058 dari kelas C1 Ekonomi Kelembagaan. Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Muslim Indonesia. Teori nilai dalam ilmu ekonomi bertujuan untuk mengetahui bagaimana barang dan jasa dapat memperoleh keuntungan dan dapat diperjualbelikan oleh manusia. Ada 2 jenis periode pada ilmu ekonomi, yaitu pertama, teori nilai ekonomi klasik dan teori nilai neoklasik. Yang pertama itu teori nilai objektif, yaitu mazhab klasik lah yang pertama kali mempelajari soal nilai, terutama nilai tukar. Teori nilai objektif menyelidiki nilai suatu barang dengan barang itu sendiri sebagai objek penelitian. Dalam hal menilai, produsen mempunyai peranan penting karena produsenlah yang menghasilkan barang serta mengetahui seluk-beluk proses produksi barang itu sampai dapat dijual di pasar. Sebagai dasar dalam penyelidikan teori nilai objektif adalah yang pertama itu barang yang akan diselidiki, kedua penilaian dari pihak produsen, ketiga apakah barang itu memiliki guna pakai dan guna tukar. Beberapa pelopor teori nilai objektif yaitu Adam Smith dengan teori nilai biaya produksi, kedua David Ricardo teori nilai biaya produksi tenaga kerja, ketiga Karl Marx teori nilai tenaga rata-rata masyarakat dan teori nilai lebih clearing teori nilai biaya reproduksi dan David Hume dan John Locke teori nilai pasar. Ajaran nilai biaya produksi Adam Smith. Untuk membuat suatu benda telah dipergunakan modal dan tenaga. Orang harus memberikan pengorbanan berupa modal dan tenaga. Pengorbanan berupa modal dan tenaga inilah yang menjadi nilai dari benda tersebut. Nilai suatu benda menurut teori ini adalah sama dengan nilai yang dipergunakan berupa modal dan tenaga biaya produksi. Teori Adam Smith dikenal dengan nama teori nilai biaya produksi atau biasa dikenal juga dengan ajaran nilai biaya produksi tenaga kerja yang dipelopori oleh David Ricardo, yaitu nilai barang ditentukan oleh jumlah tenaga kerja yang diperlukan untuk menghasilkan barang itu. Tenaga kerja yang dimaksud oleh Ricardo adalah meliputi tenaga kerja manusia dan perkakas mesin, karena perkakas dan mesin kalau dianalisis ternyata tidak lain adalah hasil dari tenaga kerja. Ricardo membedakan barang menjadi 2 golongan, barang yang tidak mungkin diganti atau diperbanyak seperti lukisan. Nilai barang ini ditentukan oleh penggemar barang yang mudah diperbanyak. Nilainya ditentukan oleh jumlah tenaga kerja yang diperlukan untuk menghasilkan barang tersebut. Yang ketiga adalah ajaran nilai tenaga rata-rata masyarakat dan teori nilai mesin yang dipelopori oleh Karl Marx. Pendapat Karl Marx ini merupakan kelanjutan hasil pemikiran Ricardo. Tenaga kerja adalah sumber nilai, dan nilai tukar suatu benda ditentukan oleh jumlah tenaga kerja rata-rata masyarakat. Yang dimaksud dengan masyarakat adalah tenaga manusia, termaksud perkakas dan mesin yang dipakai dalam produksi sebenarnya. Juga tenaga kerja, yaitu tenaga kerja yang sudah mengkristal. Teori tenaga kerja Karl Marx dipakai sebagai dasar untuk